Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i ahlihi wa qadimil anbiya wal mursalin wa ala kulli minhum as-sahabati ajma'in wa ala malaikatil muqarrabin wa jami'i ibadillahi salihin wa alayna ma hum fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berkat rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali melanjutkan ta'lim kita di malam hari ini untuk memahami agama kita dan menambah ilmu kita tentang hukum-hukum yang diturunkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita semua pintu ilmu dan pintu ma'rifah, dan Allah berikan kita semua ilmu yang bermanfaat, dan Allah fahamkan kita tentang semua perkara agama kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam ta'lim kita yang lalu telah disebutkan oleh musannif rahimahullah taala tentang salat sunnah, di mana dikatakan dalam kitab-kitab Fathul Qarib, shalawatul masnunat khamsun, salat sunnah ada 5, al-idan 2 salat id, wal kusufan 2 salat gerhana, wal istisqa, dan dilanjutkan dengan as-sunan at-tabi'ah lil faraid, sunnah-sunnah yang mengikuti salat fardu yang kita kenal dengan nama rawatib. Dan sudah kita sebutkan bahwa rawatib terbagi menjadi 2, rawatib muakkadat wa rawatib ghairu muakkad. Dan yang muakkad ada 10, yaitu 2 rakaat. Apa artinya muakkad? Artinya sangat-sangat dianjurkan, atau bisa kita katakan tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah ditinggalkan, baik dalam hadar maupun safar, baik ketika di rumah ataupun dalam perjalanan, tidak pernah ditinggalkan, yaitu 10 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib dan setelah isya masing-masing 2 rakaat. Ditambah dengan yang ghair muakkad, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, sehingga dengan yang muakkad jadi 4, 2 rakaat setelah zuhur, sehingga dengan yang muakkad menjadi 4. Sebagaimana sudah kita sebutkan dalam ta'lim kita yang lalu, hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi
besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba' ba'daha harramallahu 'ala nar. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan setelahnya, Allah akan haramkan tubuhnya disentuh api neraka. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Haramallahu 'alan nar, Allah akan haramkan dari api neraka dengan menjaga itu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaganya. Kemudian 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar, ghair muakkadah atau ghair muakkad. Ya. 4 rakaat sebelum asar. Berarti sudah 8, ya. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, hadisnya hasan, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah merahmati, didoakan oleh Nabi SAW. Ya, semoga Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Sholat sebelum asar 4 rakaat. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, maka hendaknya kamu dalam hidayah, maka hendaknya kamu berusaha untuk mendapatkan doa Nabi tersebut. Hendaknya kamu berusaha untuk mendapatkan doa Nabi tersebut, ya, dengan melaksanakan qobliyah asar sebanyak 4 rakaat. Ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah wa Shahihah, dan disahihkan oleh keduanya. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, ya, yang ghair muakkad. 2 rakaat sebelum maghrib disunnahkan, dikatakan dalam hasyiah kita, disunnahkan juga 2 rakaat yang ringan sebelum maghrib. 2 rakaat yang ringan. Di dalam As-Sahihain Bukhari dan Muslim dari hadis Anas, anna kibar sahabat kanu yabtadirun as-sawari bi rak'ataini idza adana al-maghrib, bahwa para sahabat-sahabat besar mereka berebut tiang-tiang masjid untuk melakukan 2 rakaat sebelum maghrib. Berebut tiang-tiang masjid. Ya. Maksudnya bukan berebut tiang masjid dibawa pulang. Ya, berebut tiang masjid artinya karena disunahkan kalau kita sholat menjadikan sutra di depan kita, menjadikan sesuatu di depan kita agar tidak dilewati oleh orang. Dan nanti akan datang dalam sunnah-sunnah sholat. Ya. Maka dua rakaat sebelum maghrib juga dianjurkan, ya, dan banyak ditinggalkan dan tidak dikerjakan. Ya. Dan
2 rakaat setelah maghrib ditambah yang muakkad setelah maghrib 2 rakaat ditambah yang muakkad setelah maghrib 2 rakaat dan ghair muakkadnya 2 rakaat jadi 4. Dan juga disunahkan untuk menambahkan 2 rakaat lagi. Dalam hadis bahwa siapa yang sholat setelah maghrib 6 rakaat dan tidak memisahkan antara mereka dengan perkataan yang lain, Allah akan catat seperti orang yang beribadah 12 tahun. Puasa di siang harinya 12 tahun, tahajud malam 12 tahun. Ya. Dengan melakukan 6 rakaat setelah maghrib. Ya, jadi kalau kita mau mengerjakan 2 rakaat pertama, kita niat ba'diyah maghrib, bacanya kuliah sama kulhu, ya, sama seperti qobliyah subuh, bacanya kuliah sama kulhu. Itu ada riwayatnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 rakaat berikutnya niat ba'diyah maghrib juga, yang gak muakkad. 2 rakaat setelahnya niat sholat sunnah awwabin. Sholat sunnah awwabin. Boleh kita masukkan, kita tambahkan istikharah di situ. Boleh sunnah taubat sama. Boleh ya. Bacaannya 4 rakaat tidak ada riwayatnya. Tapi yang muakkad itu selalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Sama seperti qobliyah subuh, selalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Selalu. Dan juga ada riwayat yang menyebutkan siapa yang membaca dalam qobliyah subuh surat Alam dan Alam, ya, maka Allah akan jaga dia. Alam itu dalam bahasa Arab artinya sakit, sakit, ya. Walaupun alam yang dimaksud 2 surat itu istifham, ya. Siapa yang membaca dalam qobliyah subuh Alam dan Alam, maka Allah akan jaga dia dari sakit di dunia dan di akhirat, di 2 alam, di 2 alam. Sekali-sekali kita amalkan, sekali-kali kita amalkan. Tapi yang rutinnya, yang biasanya selalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baca di qobliyah subuh itu tadi itu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, selalu dibaca itu. Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Nah, sebagaimana diriwayatkan juga ba'diyah maghrib, sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar, bahwa ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Khandaq, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat maghrib, kemudian ba'diyah, Sayyidina Abdullah bin Umar mendekati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sholat di belakangnya Nabi persis, dekat, ya, dan mendengar bacaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ba'diyah maghrib itu adalah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Besoknya begitu lagi, ya, dilakukan begitu lagi oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Dan yang dibaca oleh Nabi surat yang sama, ba'diyah maghrib, Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Besoknya begitu lagi, ya, Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Besoknya begitu lagi, entah berapa kali. Lalu baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Nah,
Jadi maghrib, ba'diyah maghrib 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghair muakkad, ya itu yang rawatib. Kemudian yang ghair muakkad juga ba'diyah isya atau qobliyah isya, qobliyah isya, ya, karena masuk dalam keumuman hadis yang dikeluarkan oleh banyak perawi Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, "Baina kullu azanain salatun liman syaa." Antara 2 adzan salat bagi yang mau. Antara 2 adzan ada salat bagi yang mau. 2 adzan maksudnya adzan dan qomat. Ya. Antara 2 adzan salat bagi yang mau. Ya. Kemudian ya ba'diyah ghair muakkad, ba'diyah isya yang ghair muakkad 2 rakaat. Berarti 4 rakaat. Yang 2 rakaat muakkad, yang 2 rakaat ghair muakkad. Berarti 4. Ya, ba'diyah isya. Dan Al-Imam Al-Haddad dalam Risalah Mu'awanah ada menyebutkan bahwa siapa yang melakukan, Nabi SAW bersabda, disebutkan oleh Imam Al-Haddad hadisnya dalam kitabnya Risalah Mu'awanah. Siapa yang melakukan sholat setelah isya 4 rakaat, ta'diluhunna Lailatul Qadar, maka 4 rakaat itu akan menyamai Lailatul Qadar. Ta'dilu bihinna Lailatul Qadar. Dengan 4 rakaat itu kata Nabi menyamai Lailatul Qadar. Nah, itu yang ghair muakkad. Berarti yang ghair muakkad ada 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 4 sebelum asar, 8 2 sebelum maghrib, 10 2 setelah maghrib, 12 2 sebelum isya, 14 2 setelah isya. Berarti 16 ya. 16 ya. Baik. Kemudian musannif melanjutkan dengan menyebutkan salat witir, di mana kemarin juga sudah kita baca perkataan musannif, wa thalatha ba'dal isya yutiru bi wahidatin minhun, dan 3 rakaat dalam kitab kita, dalam matan kita Fathul Qorib, dan 3 rakaat setelah isya witir dengan salah satunya, dengan 1 rakaat. Berarti yang 2 rakaat ba'diyah, yang 1 rakaat witir. Dan itu witir yang paling sedikit, yang paling kecil. Sebagian ulama bilang makruh witir dengan 1 rakaat, sebagian ulama bilang khilaful aula. Ya. Yang sempurna witir itu dan paling sedikit, kesempurnaan yang paling sedikit adalah 3 rakaat. Kesempurnaan yang paling sedikit adalah 3 rakaat. Boleh dilakukan dengan 1 salam, boleh dilakukan dengan 2 salam.
satu kali saja, yaitu tasyahud akhir, agar tidak sama seperti sholat maghrib. Karena dalam hadis disebut seperti itu, ya. Dan dalam hadis Nabi SAW juga bersabda, al-witru haq, witir adalah kebenaran. Fa'utiru ya ahlul Quran, maka witirlah orang-orang yang diberikan Al-Quran. Dalam hadis yang lain Nabi SAW tentang keutamaan sholat witir bersabda, laisa minna man lam yutar, bukan golonganku, kata Nabi, orang yang tidak witir. Bukan golonganku, bukan umatku, kata Nabi SAW. Orang yang tidak witir. Oleh karena itu Imam Ahmad mewajibkan sholat witir itu, mewajibkan sholat witir, ya. Dan sebagaimana kita sudah sebutkan tadi, paling sedikitnya 1 rakaat, kesempurnaan yang paling sedikit adnal kamal adalah 3 rakaat, boleh juga 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, paling banyaknya 11 rakaat. Bagaimana? Hadis sahih dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan la fi ghairi ala 11 rakaat. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah baik dalam bulan Ramadan ataupun bulan-bulan yang lainnya dari 11 rakaat. Tidak, Nabi SAW menambah di bulan Ramadan atau bulan yang lainnya dari 11 rakaat, tidak menambah dari itu. Ya. Sebagian orang yang melakukan sholat taraweh 11, mereka berpegang dengan hadis ini. Ya. Tapi hadisnya sahih. Tapi jika kita perhatikan kata-kata hadis itu, matan hadis itu, bahwa kita akan tahu bahwa hadis itu bukan berbicara tentang sholat tarawih. Kenapa? Karena dibilang dalam hadis itu oleh Siti Aisyah, tidaklah pernah Nabi SAW menambah di Ramadan atau di lainnya. Di Ramadan atau di lainnya. Di lain dari Ramadan, di luar Ramadan. Ya. Dan sholat tarawih itu tidak ada kecuali di bulan Ramadan. Maka dari situ kita tahu bahwa hadis ini tidak berbicara tentang tarawih. Ya, salah tempat istidlalnya. Ya, mengambil dalil dengan hadis itu salah tempat. Dan tidak sah lebih dari 11 rakaat. Kalau seseorang bilang usolli sunatal witri, maka yang muhtamad bahwa perkataan atau niat seperti ini, niat seperti itu untuk 3 rakaat. Untuk 3 rakaat. Kalau dia nggak menyebutkan jumlah rakaatnya berapa, dia cuma bilang usolli sunatal witri, maka untuk 3 rakaat, 3 rakaat, karena itu paling minimnya kesempurnaan. Ya. Bagaimana disebutkan
oleh Imam Rabi. Syekh Ibnu Hajar dan Khatib Syirvini menyatakan dia boleh memilih kalau menyebutkan seperti itu, itlaq, tidak menyebutkan bilangan rakaatnya. Dia bilang usolli sunnatal witri. Kata Syekh Ibnu Hajar dia boleh milih 1 rakaat atau 3 atau 5 atau 7 boleh. Ya. Dan sholat witir bisa dilakukan dengan 2 cara. Dengan dua cara. Cara bersambung dan cara terpisah. Al-wasl wal fasl. Cara bersambung dan cara terpisah. Cara bersambung maksudnya menyambungkan rakaat terakhir dengan rakaat sebelumnya. Cara terpisah memisahkan rakaat terakhir dengan rakaat sebelumnya. Itu maksudnya. Kalau dia 3 rakaat, ya, misalkan kalau dia 3 rakaat, maka boleh dilakukan dengan 1 salam sebagaimana tadi kita sebutkan. Berarti itu dengan cara bersambung. 3 rakaat langsung dengan 1 salam. Ya, dan tidak bertasyahud awal. Itu namanya cara bersambung. Rakaat terakhir disambung dengan rakaat sebelumnya. Cara fasl, cara terpisah adalah memisahkan rakaat terakhir dengan rakaat sebelumnya. Dengan rakaat sebelumnya. Ya, yaitu dia sholat 2 rakaat dulu, kemudian salam, tasyahud, salam, kemudian tambah lagi 1 rakaat dan salam. Itu cara yang terpisah, yang seperti biasa kita lakukan, ya. Dan yang afdal adalah cara yang terpisah. Yang afdal adalah cara yang terpisah, ya, karena cara yang terpisah salamnya ada 2 kali, ya. Cara yang terpisah tasyahudnya ada 2 kali, ya. Perbuatannya lebih banyak dari cara yang bersambung. Oleh karena itu lebih afdal, ya. Boleh juga kalau dia mau sholat witirnya 11 rakaat, boleh juga dia sholat 10 rakaat dengan 1 kali salam. 10 rakaat dengan 1 kali salam, ya. Kemudian tambah lagi 1 rakaat. Itu juga termasuk cara terpisah, cara fasl. Ya, boleh. Dan dalam hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, Innallaha amadakum bisalatin hiya khairun lakum min humrin na'am. Sesungguhnya Allah telah memberikan kalian karunia yang lebih baik daripada onta merah. Wahyal witr, dan itu adalah salat witir. Faja'alaha lakum minal isya ila tulu'il fajr. Dan Allah jadikan bagi kalian witir itu dari mulai isya sampai waktu fajar. Masuk waktunya dari dikerjakannya sholat isya witir. Masuk waktunya dari selesai mengerjakan fardu isya. Walaupun jamak takdim dengan maghrib di waktu maghrib, ya. Ya, jamak takdim sholat isyanya dimajukan ke waktu maghrib.
Setelah itu boleh dia witir. Setelah itu boleh dia witir walaupun masih ada di waktu maghrib. Ya, karena dia sudah mengerjakan isya. Masuk waktunya dengan selesai mengerjakan fardu isya dan keluar waktunya dengan fajar at-tsani, fajar shadiq. Ya, fajar yang kedua. Fajar shadiq maksudnya. Dan dianjurkan untuk menutup sholat kita di waktu malam dengan witir. Disunahkan untuk menutup sholat kita di waktu malam dengan witir. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, "Ij'alu akhir salatikum minal laili witra." Jadikanlah sholat terakhir kalian di waktu malam adalah ya. Dianjurkan untuk tidak sholat lagi setelah sholat witir. Disunahkan untuk tidak sholat lagi setelah witir, agar kita menjadikan sebagaimana Nabi bilang, akhir sholat kita di waktu malam itu adalah sholat witir. Kalau dia punya tahajud, dia mau bangun lagi di waktu malam tahajud, maka kalau dia biasa bangun malam, maka dianjurkan untuk menunda witirnya sampai dia bangun tahajud. Kalau dia punya kebiasaan. Tapi kalau dia nggak punya kebiasaan, seperti kebanyakan kita kadang bangun kadang enggak, maka dianjurkan untuk melakukan sholat witir itu langsung setelah sholat isya. Langsung setelah sholat isya. Dalam hadis Muslim, "Man khafa an la yaquma akhiral laili falyutir awalah." Siapa yang takut tidak bangun di akhir malam, maka hendaknya dia berwitir di awal malam. Habis isya tentu ba'diyah dulu yang lebih afdal, ya, yang lebih muakkad. Ba'diyah isya 2 rakaat, yang muakkad ba'diyah isya yang ghair muakkad 2 rakaat. Habis itu baru witir 3 rakaat, ya. Wa man tami'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral lail. Dan siapa yang ingin untuk bangun di waktu malam, maka hendaknya dia witir di waktu malam, kata Nabi SAW. Fa inna salata akhiral lail masyhudah. Karena salat di akhir malam itu disaksikan para malaikat. Disaksikan para malaikat. Ya, mudah-mudahan Allah kita untuk sholat di waktu malam, di akhir malam. Kalau dia fa'il fa'alahu ba'da naumin kana witran wa tahajjudan, kata Nabi. Kalau dia lakukan itu setelah tidur, maka itu adalah witir dan tahajud. Witir dan, ya, karena tahajud itu tarkul hujud, ya, meninggalkan tidur, memaksa untuk meninggalkan tidur, itu namanya tahajud. Jadi sholat apapun yang kita lakukan setelah kita tidur dinamakan tahajud. Sekalipun ba'diyah, kita habis isya tidur misalkan, ya. Atau walaupun habis maghrib tidur, ya. Bangun jam 2, jam 1, jam 3, maka sholat apapun yang kita lakukan setelah kita bangun itu namanya tahajud. Ba'diyah ya tahajud, qobliyah isya misalkan ya tahajud, witir ya tahajud. Tahajud sebagaimana kita bilang tarkul wujud, memaksa untuk meninggalkan tidur.
La ilaha illallah. Oleh karena itu hendaknya kita tidak meninggalkan sholat witir itu, karena ada ulama yang mewajibkan sebagaimana kita sebut tadi. Ya, ada ulama yang mewajibkan tahajud apa namanya? Witir. Ada ulama yang mewajibkan, maka sebaiknya ditinggalkan. Bukan cuma di bulan Ramadan witir itu. Ya. Setiap hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan witir, sebagaimana hadis Siti Aisyah tadi ya. Kemudian kalau dia sudah witir setelah Isya, kemudian dia tidur, kalau bangun lagi nggak usah witir lagi, karena tidak ada dua witir dalam satu malam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La witrani fi lailatin, tidak ada dua witir dalam satu malam. Habis bahagia Isya, dia sholat witir langsung 3 rakaat misalnya. Kemudian dia bangun malam tahajud jam 3, jam 4 sebelum subuh. Kita bilang boleh sholat witir lagi tapi genap. Ya. Kalau sudah 3 rakaat, ya berarti tinggal tambah 8 rakaat. Karena paling banyaknya 11, tidak diwitirkan lagi, tidak diganjilkan lagi. Ya, karena tidak ada sholat witir 2 witir dalam satu la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Hadisnya hasan, dikeluarkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan yang lainnya. Tetapi tentu melakukannya di akhir malam itu lebih afdal. Karena tadi itu ya, sholat malam itu disaksikan. Sholat fa inna sholata akhirul lail masyhudah. Sholat akhir malam itu disaksikan. Kemudian musannif menyebutkan falau autara qabla al-isya'i amdan aw sahwan lam ya'tad bih. Seandainya dia witir sebelum isya, baik dengan sengaja atau lupa, maka tidak dihitung itu sebagai witir. Tidak dihitung sebagai witir. Karena witir itu sholat yang punya waktu. Ya, seperti tadi sudah kita sebutkan. Waratibun mu'akkad min dzalika kulli 10 rakaat, dan rawatib yang mu'akkad dari sholat rawatib ada 10. Ada 2 rakaat, rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Wah, dan suratnya tadi Al-Kafirun dan wa rakaatani qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Rakaatani ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Rakaatani ba'da maghrib, rakaatani ba'da isya. Ya, 10 yang makan. Apa artinya makan? Enggak pernah ditinggalkan Nabi SAW sama sekali. Baik ketika di rumah maupun dalam perjalanan, tidak pernah ditinggalkan sama sekali oleh Nabi SAW. Wa salat nawafil muakkadat ghairu tabi'ah lil faraid. Kemudian musannif menyebutkan tentang salat-salat sunnah yang tidak mengikuti salat fardu. Salat-salat sunnah yang tidak mengikuti salat fardu. Ahaduha salatul lail. Yang pertama adalah salat malam. Yang pertama adalah salat malam. Maksudnya tahajud itu. Maksudnya tahajud. Ya.
Tapi lebih afdal dari itu adalah sholat tarawih. Sholat tarawih. Lebih afdal dari itu adalah sholat tarawih. Kemudian baru sholat duha. Kemudian baru sholat tahajud. Ya. Kenapa musannif menyebutkan tahajud duluan? Karena ingin memperingatkan kita tentang sholat-sholat atau tentang sholat yang banyak ditinggalkan, yang perhatian orang terhadap sholat itu sedikit, ya, yaitu tahajud. Dan secara bahasa sudah kita sebut, tahajud artinya meninggalkan tidur dengan memaksa, ya, memaksa untuk meninggalkan tarkul hujud. Dan secara istilah sholat yang dilakukan setelah isya dan setelah tidur dan setelah tidur, ya. Sebagaimana tadi sudah kita sebut, sholat apapun yang kita lakukan setelah kita tidur di waktu malam, setelah maghrib, ya, setelah kita tidur, sholat apapun yang kita lakukan dianggap atau dicatat sebagai sholat tahajud. Kalau kita sholat sunnah maka jadi tahajud, kalau kita qobliyah ba'diyah maka jadi tahajud, kalau kita witir maka jadi tahajud. Dan dimakruhkan meninggalkan tahajud bagi yang biasa melakukannya. Dan dianjurkan, disunahkan untuk orang yang bertahajud gailulah, tidur siang, sunnah. Buat orang yang tahajud, gailulah tidur sebelum zawal, tidur sebelum zuhur, bukan setelah zuhur, ya, tidur sebelum zuhur. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ista'inu bil qailulati ala qiyamil lail wa bisuhuri ala siyamin nahar." Mintalah bantuan atau dapatkanlah bantuan dengan tidur siang untuk bangun malam, dan dengan sahur untuk puasa. Jadi sama dia seperti sahur. Sahur membantu kita untuk puasa, dan tidur siang membantu kita untuk bangun malam. Dan dimakruhkan untuk bangun malam kalau bangun seluruh malam nggak tidur, ya, begadang lah kita bilang. Dimakruhkan untuk begadang, sholat maksudnya begadangnya, bukan cerita. Dimakruhkan untuk begadang kalau itu walaupun untuk sholat, ya, dan nggak tidur sampai subuh itu, walaupun untuk sholat hukumnya makruh kalau itu membahayakan badannya. Dianggap kalau itu dikira akan membahayakan tubuhnya, maka hukumnya makruh. Adapun kalau dia yakin tidak membahayakan badannya, dia periksa ke dokter, begadang terus, periksa ke dokter nggak ada apa-apa, sehat-sehat aja, ya, nggak ada migrain, nggak ada, maka nggak masalah. Ya, sekalipun dan di malam-malam yang sempurna, malam-malam yang dianjurkan untuk kita bangun, ya, seperti malam pertama,
bulan Rajab, seperti di Sya'ban, ya, seperti akhir 10 terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau telah masuk 10 terakhir dari bulan Ramadan, Nabi menghidupkan malam itu seluruhnya, nggak tidur. 10 terakhir dari bulan Ramadan, Nabi nggak tidur di malam-malam itu. Ya. Juga dimakruhkan untuk tahajud jika mengkhususkan satu malam saja, seperti malam Jumat saja ya tahajudnya gitu. Ya. Malam Jumat saja tahajudnya itu makruh. Adapun menghidupkannya dengan selain sholat malam Jumat itu, maka tidak makruh. Seperti dengan sholawat kepada Nabi SAW, karena malam itu dianjurkan untuk banyak bersolawat kepada Nabi SAW. Ya, dan disebutkan bahwa orang yang biasa melakukan tahajud akan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada keluarganya. Diceritakan dari Al-Imam Abul Qasim Al-Junaid bin Muhammad yang dikenal dengan Sayyid Taifah, pemimpinnya para sufi itu, bahwa ada seseorang yang melihat beliau setelah beliau meninggal. Ada seseorang yang mimpi bertemu beliau dan ditanya, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam mimpinya itu, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan kepada wahai Junaid, pemimpinnya sufi Al-Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi. Ya, Al-Imam Junaid bilang, tahat tilkal ibarat atau tahat tilkal isyarat, ya, isyarat-isyarat, petunjuk-petunjuk yang aku berikan kepada murid-muridku hilang, ya, nggak ada pahalanya. Wa ghabat tilkal ibarat, kata-kata yang indah, hikmah-hikmah yang aku keluarkan untuk mengajak orang kepada Allah, hilang pahalanya, nggak ada pahalanya, nggak bermanfaat. Faniyat tilkal ulum, ilmu-ilmu itu, ilmu-ilmu laduni, ya, hilang semua. Nafadat tilkal rusuh, mana wa ma nafa'ana illa rukai'at kunna narka'uha inda sa'ari wan nasunya. Dan tidak ada yang berguna buatku saat ini, kata Imam Junaid, ya, kecuali rakaat-rakaat pendek yang aku lakukan di waktu malam ketika orang-orang tidur. Nggak ada manfaat kecuali ilmu laduni. Ya, Imam Junaid itu pemimpinnya para wali. Ya, sekelas lah kalau kita bilang sama Sayyid Abdul Qadir Jailani pada masanya beliau. Puluhan ribu orang yang hadir majelis, kalau ngomong orang nangis semua. Ilmu-ilmu laduni, ya, semuanya itu hilang, nggak ada manfaatnya, kata Imam Junaid. Nggak ada manfaatnya kecuali rakaat-rakaat pendek yang saya lakukan ketika orang-orang tidur. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk bisa bangun di waktu malam. Allah jadikan kita semua orang-orang yang
senang melakukan sholat di waktu malam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan Allah bantu kita untuk bisa melakukan semua sholat-sholat yang disunahkan dan dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan yang kurang jelas, silakan. Nggak ada? Baik, kalau itu kita tutup dengan kita baca surat Al-Fatihah. Kita khususkan buat pengarang kitab kita Syekh Abi Syuja, Syekh Abdul Qasim, Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri. Walidina bikum wa syekh 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 wa syekh